Hola a todos, buenos días. Soy Nelly de Indonesia. Ahora quiero hablar de cómo elegir la carrera universitaria. Artinya, halo semuanya, aku Nelly dari Indonesia. Dan hari ini aku ingin berbicara tentang beberapa tips untuk memilih jurusan dan universitas saat kuliah S1. Tujuan utama dari kuliah adalah memberimu bekal pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk membantumu nanti ketika kamu lulus kuliah. Jadi tujuan utama dari kuliah adalah kamu itu mempunyai sesuatu yang nanti bisa kamu gunakan ketika kamu bekerja. Ada beberapa tips untuk memilih jurusan supaya kalian itu nantinya nggak akan salah jurusan, dan ini dia beberapa tipsnya. Tips yang pertama, pilihlah jurusan berdasarkan dengan cita-citamu atau apa yang kamu inginkan setelah kamu lulus kuliah. Misalkan kalau dulu aku cita-citanya ingin menjadi dokter, aku juga nggak tahu kenapa aku dulu bercita-cita seperti itu. Soalnya dulu waktu aku kecil tuh kayaknya kalau anak kecil ditanya cita-citamu ingin menjadi apa, dokter, guru, polisi, dan lain, cita-citanya seperti itu. Bukan cita-cita yang sekarang kalau anak kecil ditanya, kamu cita-citanya apa? Ingin menjadi artis. Anyway, jika kamu memilih jurusan, kamu itu harus tahu dulu cita-citamu itu apa dan kamu ingin menjadi apa. Misalkan kamu itu ingin bekerja di bidang kesehatan, itu kan ada dokter, ada perawat, ada teknisi kesehatan, iya enggak? Ya itu. Atau kamu bisa memilih jurusan di bidang keguruan, misalkan kamu ingin menjadi guru bahasa Inggris, matematika, bahasa, dan lain-lain. Jadi kamu itu harus tahu dulu kamu itu pengennya apa. Nah, pilih jurusan berdasarkan cita-citamu ini, kamu ingin menjadi apa. Yang kedua adalah pilihlah jurusan berdasarkan dengan bakatmu, atau kamu itu paling pintar di bidang apa. Misalkan kamu paling pintar di bidang menggambar. Nah, nanti ketika kamu kuliah, kamu itu lebih baik memilih jurusan yang ada kaitannya dengan menggambar. Misalkan kamu memilih jurusan seni atau arsitektur dan lain-lain. Arsitek itu kan juga menggambar kan. Nah, kamu bisa memilih jurusan ini. Jadi pilihlah jurusan berdasarkan dengan kamu itu pinternya di bidang apa. Nah, kamu milihnya bidang itu. Tujuannya adalah supaya nanti ketika kamu lulus kuliah, kamu itu ahli di bidang yang kamu berbakat itu. Jadi kamu makin ahli ketika nanti kamu lulus kuliah. Dan ketika kamu ahli di bidang itu, nanti ketika kamu mencari pekerjaan, ya kamu mencari pekerjaannya gampang karena kamu itu berbakatnya di bidang itu dan kamu juga ahli di bidang itu. Tips yang ketiga, kalau kamu tidak tahu cita-citamu ingin menjadi apa, dan kalau kamu tidak tahu kamu itu bakatnya di bidang apa, kamu bisa memilih jurusan berdasarkan dengan rasa suka atau rasa jatuh cinta. Ketika kamu mempunyai rasa suka dan rasa jatuh cinta, kan nanti kamu ada keinginan yang kuat untuk belajar. Nah, ini itu bisa digunakan sebagai motivasimu untuk belajar. Kayak dulu aku, contohnya ini pengalamanku ya, aku dulu itu nggak tahu aku itu cita-citaku pengen jadi apa, dan aku juga nggak tahu aku tuh berbakatnya di bidang apa. Aku memilih jurusan bahasa Inggris karena aku tuh suka banget sama bahasa Inggris. Dulu pertama kali waktu aku tahu bahasa Inggris itu dari film, dan itu tuh kayaknya aku langsung jatuh cinta pada mereka yang ngomong pakai bahasa Inggris. Bagiku mereka itu seksi kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi aku tuh ya milih jurusan ketika aku kuliah bahasa Inggris itu, dan aku merasa ketika kuliah itu ya aku seneng, maksudnya seneng gitu ketemu dosen, terus beliau ngomong pakai bahasa Inggris yang ya itulah namanya juga rasa jatuh cinta ya sama bahasa Inggris. Nah, kamu bisa memilih jurusan berdasarkan rasa jatuh cinta ini karena kamu mempunyai motivasi dan keinginan kuat untuk belajar. Ini yang paling penting, motivasi untuk belajar. Kalau kamu juga tidak tahu kamu pengen milih jurusan apa, tips yang keempat adalah pilihlah jurusan berdasarkan dengan rasa ingin tahu. Misalkan seperti Juan, dia itu kuliahnya ngambil jurusan hukum karena dia ingin tahu hukum yang mengatur orang bersosial atau hukum yang mengatur hidup. Dia pengen tahu itu, terus akhirnya dia belajar hukum dan sekarang dia jadi petugas hukum. Terus yang terakhir, kalau kamu tidak tahu
tidak tahu apa cita-citamu, tidak tahu kamu itu mahirnya atau pinternya di bidang apa, kamu tidak tahu kamu itu jatuh cinta kepada siapa, apa, terus kamu tidak tahu kamu itu penasarannya di mana atau kemana, nah kamu bisa memilih jurusan umum. Maksud dari jurusan umum adalah anak IPA, IPS, bahasa, bahkan teknik sekalipun bisa ngambil jurusan ini. Jadi kalau kamu tidak tahu kamu mau kuliah jurusan apa, ya ambil jurusan ini. Yang penting kamu itu mau kuliah. Itu yang paling penting, mau kuliah dan mau belajar. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan saat kamu memilih jurusan. Yang pertama adalah ngawur atau salah pencet, diterima. Ya alhamdulillah sih kalau salah pencet diterima, bagus. Tapi nggak bagusnya nanti ketika kamu kuliah, kamu itu nggak tahu kuliahnya itu bahas apa aja. Dan ini tuh nggak baik karena bisa jadi kamu bisa masuk kuliah di jurusan itu, tapi kamu tidak bisa mengikuti atau bahkan tidak bisa lulus dari jurusan itu. Jadi jangan salah pencet, harus dipikirkan matang-matang. Yang kedua, yang tidak boleh kamu lakukan adalah memilih jurusan karena rasa sok atau rasa sok jago. Misalkan gini, kamu memilih jurusan bukan karena kamu itu suka atau karena kamu mahir, tapi karena kamu ingin membuktikan ke seseorang bahwa ketika orang itu bisa, kamu bisa. Itu tuh nggak bagus, dan ini tuh nggak, itu kan artinya sombong kan, dan bagaimanapun sombong itu nggak baik dan it's terrible. Nah, jadi ketika kamu memilih jurusan, jangan sampai kamu itu memilih jurusan hanya untuk membuktikan ke orang lain bahwa dia bisa ngambil jurusan ini dan aku bisa. Jangan. Terutama ini mereka yang mengambil jurusan kesehatan. Karena kesehatan itu kan menyangkut dengan nyawa orang kan. Kalau tujuanmu itu ngambil jurusan kesehatan bukan untuk membantu orang lain untuk sembuh, ini yang maksudnya yang jurusan kesehatan ya. Kalau tujuanmu bukan untuk membantu orang lain untuk sembuh, tapi untuk memperlihatkan ke orang lain kalau kamu itu bisa, misalkan bisa menjadi dokter, perawat dan lain-lain, ini tuh nggak baik karena keinginanmu untuk membuktikan dirimu hebat di depan orang lain ini bisa membahayakan nyawa orang lain. Jadi jangan memilih jurusan berdasarkan dengan rasamu untuk membuktikan ke seseorang atau rasa sombongmu, itu jangan. Nah, yang terakhir, jangan pernah memilih jurusan karena kamu itu dituntut seseorang untuk memilih jurusan itu. Jadi jangan pernah memilih jurusan karena tuntutan atau karena paksaan. Karena yang nantinya ketika kamu kuliah kan kamu yang kuliah, bukan mereka yang menuntutmu untuk kuliah di bidang ini. Jadi pilihlah jurusan berdasarkan kamu itu pengennya apa, kamu itu kemampuannya di mana, bukan karena tuntutan dari orang tua atau tuntutan dari siapapun. Jadi jangan pernah memilih jurusan berdasarkan paksaan atau tuntutan orang lain. Oke, itu dia beberapa tips untuk memilih jurusan biar kamu gak salah jurusan, dan biar nanti ketika kamu kuliah kamu bisa menikmati kuliah, dan ketika lulus kuliah kamu bisa menjadi seseorang yang sukses di bidang yang kamu tekuni itu. Setelah kamu tahu jurusan apa yang kamu inginkan, kamu lihat jurusan itu ada di universitas mana aja, dan kamu lihat akreditasi jurusan itu, misalkan akreditasinya A, B, atau C. Nah, setelah kamu ketemu, kamu lihat universitasnya. Tips yang pertama yaitu lihat universitasnya, apakah universitas itu universitas negeri atau universitas swasta. Yang kedua, lihat akreditasinya, apakah di universitas itu akreditasinya A, B, atau C. Maksudnya akreditasi ini peringkat ya, secara nasional. Secara internasional juga boleh, tapi kalau kamu di Indonesia ya nggak apa-apa, pilihlah universitas dengan akreditasi yang nasional. Setelah kamu tahu universitas apa yang kamu inginkan, swasta atau negeri, dan kamu tahu akreditasinya apa, kamu lihat lokasinya. Apakah lokasinya itu ada di pusat kota, ada di tengah kota, atau ada di desa, kecamatan, kabupaten. Ya, kalau kabupaten kayaknya ada ya, tapi bukan universitas, sekolah tinggi. Nah, kamu lihat lokasinya. Kamu itu ingin lokasinya di mana? Menurut pengalamanku, universitas yang dekat dengan pusat ibu kota itu lebih baik dibandingkan dengan universitas yang dekat dengan daerah atau dekat dengan desa atau di kabupaten dan lain-lain.
Karena universitas yang dekat dengan pusat kota itu otomatis jaringannya lebih luas dan lebih bagus. Itu menurut pendapatku pribadi soal lokasi universitas. Terus selanjutnya kamu bisa melihat dari lulusannya, observasi, lihatlah sekelilingmu, lihatlah orang-orang di sekitarmu, mereka itu dari lulusan mana. Misalkan kamu melihat ada gurumu, ada kakak tingkat, atau ada tetangga yang menurutmu mereka itu pintar, yang menurutmu mereka itu sukses. Maksudnya di sini sukses itu bukan sukses yang langsung mereka jadi kaya, enggak. Sukses itu bisa diartikan mereka hidup dengan lebih baik, terus mereka lebih bahagia, terus mereka hidupnya tenang, dan mereka orang baik. Ini bisa kategori orang sukses juga. Terus kamu lihat, kalau kamu ingin seperti mereka, kamu bisa tanya ke mereka, dulu mereka itu kuliahnya di universitas apa, dan dulu itu mereka ngambilnya jurusan apa. Kamu bisa lihat ini. Yang penting itu tanya, gak apa-apa, maksudnya tanya aja, jangan pernah malu bertanya. Karena kamu ini kan bertanya informasi kan, bukan bertanya kamu meminta orang untuk memberimu uang. Itu beda. Jadi jangan pernah malu bertanya. Bertanyalah pada mereka. Kalau mereka tidak menjawab, ya cari orang yang lain dan bertanya ke orang yang lain. Pasti ada banyak orang yang mau memberimu informasi dengan senang hati. Nah, tanya ke mereka. Jangan malu bertanya. Apa perbedaan antara universitas swasta dan universitas negeri? Kalau di universitas swasta, pertama, biaya pendaftarannya lebih murah dan biaya masuknya juga lebih murah. Terus mahasiswa yang diterima juga mahasiswa yang normal, mahasiswa biasa. Dan dosennya juga dosen, rata-rata kemungkinan besar dosennya adalah dosen yang dari lulusan di universitas swasta itu, terus mereka menjadi dosen. Terus habis itu lingkungannya juga biasa, karena lingkungannya ya biasa, karena ini universitas swasta, rata-rata lingkungannya ya lingkungan, karena universitas swasta itu bayarnya lebih mahal, jadi lingkungannya adalah lingkungan orang kaya. Dan kamu tahu kan lingkungan orang kaya itu yang seperti apa. Itu untuk universitas swasta. Untuk universitas negeri, biaya pendaftaran dan biaya masuknya agak lebih mahal dibandingkan dengan universitas swasta. Tapi nanti ketika bayar SPP-nya itu lebih murah. Terus dari segi seleksi administrasi dan seleksi untuk bisa diterima di universitas negeri ini itu lebih sulit. Karena ini kan universitas negeri, dan rata-rata yang sekolah di universitas negeri adalah mereka yang mempunyai kemampuan lebih atau mereka yang dalam kategori orang pintar. Jadi mahasiswa yang ada di universitas negeri ini rata-rata mereka adalah orang pintar, karena untuk masuk itu susah. Terus dari segi dosen yang mengajar di universitas negeri ini pun juga lebih pintar daripada dosen-dosen yang mengajar di universitas swasta. Karena untuk menjadi dosen di universitas negeri, mereka itu emang beneran harus pintar dan harus mengikuti seleksi banyak hal untuk menjadi dosen di universitas negeri ini. Jadi dosennya pun bukan sembarang dosen. Nah, karena mahasiswanya pintar, terus dosennya pintar, pola pikirnya pintar, otomatis lingkungannya juga jadi lingkungan pintar. Kenapa lingkungan itu sangat penting? Karena lingkungan itu mempengaruhi kita. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang pintar, ya kita jadi pintar. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang baik, ya kita jadi baik. Lingkungan ini tuh yang amat sangat mempengaruhi, dan lingkungan ini tuh bagus banget untuk membentuk pola pikir kita dan pola perilaku kita. Jadi ini tuh bagus banget. Menurut pendapat pribadiku, lebih baik kamu masuk di universitas negeri ini. Meskipun ini tuh susah untuk masuknya, tapi kan kamu masih bisa belajar dan berjuang untuk masuk di universitas negeri ini. Nah, kalau misalkan kamu tidak bisa masuk di universitas negeri, gak apa-apa, kamu kuliah di universitas swasta. Yang paling penting adalah kamu mau belajar dan kamu mau berusaha. Dimanapun kamu kuliah, yang penting kamu kuliah. Pokoknya setelah lulus SMA harus kuliah, itu yang paling penting. Kuliah tidak menjaminmu kesuksesan, tapi dengan kuliah kamu mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi orang sukses dan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi kuliahlah dimanapun itu.
Semoga kamu diterima di universitas yang kamu inginkan. Buena suerte. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Adios.